Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 kami mempresentasikan materi tentang PPh pasal 22. Happy watching! Subjek pajak untuk pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama ada badan usaha meliputi industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang industri baja. Yang kelima, pedagang pengumpul, yaitu pengumpul hasil hutan, perkebunan, dan pertanian. Selanjutnya, objek pajak penghasilan pasal 22. Sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2017 adalah: yang pertama, terdiri dari impor barang dan ekspor. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Yang kelima, pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatannya BUMN. Yang keenam, penjualan hasil produksi kepada distributor. Yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor. Yang kedelapan, penjualan bahan bakar minyak. Yang kesembilan, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Dan yang kesepuluh, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian, bukan objek pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Contohnya, barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asal timbal balik. Yang ketiga, impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, pembayaran yang jumlah maksimalnya Rp1 juta dan tidak termasuk pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kelima, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, dan air atau PDAM. Yang keenam, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang ketujuh, impor kembali dari barang-barang yang telah diekspor dengan kualitas yang sama. Dan yang terakhir, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Pemungut PPh pasal 22 menurut PMK 34 atau PMK 010 tahun 2017. Nah, yang pertama ada Bank Biasa dan DCBC atas impor barang dan ekspor komoditas batambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dengan kontrak karya. Yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintahan, dan lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada BUMN, yaitu badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara, yang dipisahkan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keempat ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang kelima ada kuasa penggunaan anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah pembayaran yang diberi delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang keenam ada badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri. Yang ketujuh ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM atau agen pemegang merek dan importir umum kendaraan motor atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri. Kedelapan ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, dan penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan juga pelumas. Nah, yang kesembilan ada badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya dan ekspornya. Nah, yang ke-10 ada badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral legami, dan mineral bukan usaha pertambangan dari atau orang pribadi pemegang izin. Nah, yang ke-11 ada badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan dalam negeri. Materi selanjutnya, tarif PPh pasal 22.
dan perhitungan PPh pasal 22. Yang pertama, tarif PPh pasal 22 atas impor yang menggunakan angka mengenal importir atau API sama dengan 2,5% kali nilai impor. Non API 7,5% kali nilai impor yang tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual lelang. Selanjutnya, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% kali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. 2. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas sama dengan 0,1% kali DPP PPN, semen sama dengan 0,25% kali DPP PPN, baja sama dengan 0,3% kali DP PPN, otomotif sama dengan 0,45% dikali DP PPN. Selanjutnya, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir barang bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final. Selanjutnya, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% kali harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 juta, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 juta, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya, apartemen, kondominium dan sejenisnya, kendaraan bermotor, roda 4, perangkutan orang kurang dari 10 orang. Selanjutnya, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 22 bisa saudara lihat sudah kami paparkan beberapa contoh dan jawaban. Materi selanjutnya, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Berikut ini tata cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Yang pertama yaitu PPh pasal 22 atas impor barang. Disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak cukai dan pabean atau yang disingkat dengan SSPCP. PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Yang kedua, PPh pasal 22 atas pembelian barang. Disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang pemungut. Penerbitkan bukti pemungutan rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke kantor pelayanan pajak, dan lembar yang ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas pembelian barang. Disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi. Disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank, persepsi, atau kantor pos dan giro paling lambat 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi.
disetor sendiri oleh wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum surat perintah pengeluaran barang atau delivery order ditebus dengan menggunakan SSP. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, dan lembar yang ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.